Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini luar biasa. Saya kedatangan seorang sahabat saya dari Kota Bekasi, seorang anak muda jauh-jauh datang ke Depok, tentunya ingin menyambangi kita yang ada di Depok. Inilah dia, Ahmad Faisal Hermawan tuh. Aduh, Ahmad Faisal. Nah, Faisal ini sekarang anggota dewan di Kota Bekasi, fraksi PDI Perjuangan. Kita akan bincang-bincang ngapain sih dia ke Depok. Bro. Siap. Oke, apa kabar, Bro? Baik, Bang. Waduh, ini Bro. Bang Hendrik nih impian gua nih, Bang, bisa tampil di HTA channel. Gua lihat, viewersnya banyak kan. Gitu ya. Populer di Kota Depok. Gila, akhirnya kita bisa diundang juga ke sini, ini luar biasa, Bang. Bro, Gimana, Bang? Siap. Ini kan kita bicara politik lah ya. Lu akhir-akhir ini kan lu ditugasin nih ke Depok. Betul. Ya kan? Gimana? Menurut lu gimana? Depok ini kayak apa sih? Nah, jadi makasih, Bang, yang pertama. Ya, sudah diketahui semua teman-teman nih. Hari ini pemilu 2024 dapat penugasan, Bang. Oke. Dari partai untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Dapilnya Kota Bekasi, Kota Depok. Bekasi. Nah, artinya ini buat gua sih sebetulnya sebuah tantangan. Tapi gua menikmati, Bang. Gitu loh. Jadi buat gua ini sebuah pengalaman yang memang proses kehidupan yang harus gua lalui, Bang. Betul. Masuk ke Kota Depok, menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Bekasi Depok. Iya, iya. Jadi memang ketika gue berpolitik ini, gue mengabdikan hidup gue untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Kalau kemarin hanya untuk masyarakat Kota Bekasi, gue pengen nambah lagi buat masyarakat Kota Depok sekarang juga. Masih menjabat sebagai anggota fraksi kan? Sebetulnya hari ini, alhamdulillah masih anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi PDI Perjuangan. Oke, nah beberapa waktu terakhir ini kan sering main ke Depok nih, ketemu dengan masyarakat, ya. Berbagai macam kelompok masyarakat. Menurut lu gimana sih, apa sih yang dibutuhkan di Depok ini? Iya, Bekasi Depok ini sebenarnya nggak jauh beda kulturnya, Bang. Kita masih kota yang heterogen, penyangga ibu kota. Artinya dengan segala problematika yang ada di kota-kota besar ini, ada di Bekasi, ada di Depok. Ya, bicara kesenjangan pendidikan, bicara kesehatan, bicara infrastruktur. Nah, ini masih terjadi juga di Kota Depok, sama halnya dengan di Kota Bekasi. Artinya masih banyak sektor-sektor tersebut yang harus kita perbaiki, benahi bersama-sama, khususnya dengan teman-teman PDI Perjuangan yang ada di Kota Depok. Lu yakin nggak, Bro, bisa mengambil tanggung jawab itu? Sangat yakin, Bang. Yakin lah ya. Sangat yakin. Iya, apalagi kan usia masih muda. Masih muda. Keren lagi kan, Masih sangat-sangat yakin, hakul yakin, Bang. Hakul yakin. Nah, artinya keyakinan kita itu kan harus dibarengi dengan kerja keras. Betul. Nggak? Betul. Ya, kita sapa. Tapi kalau gue lihat sih, hampir beberapa waktu terakhir ini kalau datang ke Depok ini orang-orang antusias loh, Bro. Wah. Ya, apalagi tuh anak-anak muda tuh, milenial. Waduh, dia lihat luar biasa kalau artinya kan kehadiran saya di Kota Depok diterima, Bang, oleh masyarakat Depok. Iya. Kayak beberapa hari ini kan lagi turun nih, Bang. Kayak terima kasih juga di sela-sela waktu yang lumayan padat nih hari Jumat Sabtu ini. Gue diundang ke HTA Channel. Ini channel paling populer di Kota Depok gitu. Amin. Nah, kita hari ini menyapa warga Depok dengan sektor pendidikan. Betul. Hari ini iya. Hari ini gue dengar lu muter 11 kecamatan untuk apa sih yang lu kerjain? Nah, itu yang tadi saya bilang, Bang. Ini tidak jauh berbeda antara Bekasi dengan Depok dengan segala macam problematika yang ada. Ya, inilah tugas saya nanti sebagai anggota dewan. Hari ini saya turun ke Kota Depok menyapa warga Depok dengan program sektor pendidikan. Pendidikan apa tuh? Nah, saya bawa yang namanya program Indonesia Pintar. Oh, program Pak ini Jokowi ya? Betul. Ini program dari Kementerian Pendidikan, programnya pemerintah pusat. Tapi kan difasilitasi. Tapi saya fasilitasi, saya yang mengakses program ini. Karena saya dengar masih banyak masyarakat Depok yang belum merasakan program kerakyatan dari Pak Jokowi itu. Betul. Gitu Dan itu kan kalau nggak diurus nggak turun. Nggak turun. Jadi memang perlu kerja-kerja politik seperti kita nih, anggota dewan, kerja-kerja sosial seperti kita sebagai anggota dewan. Makanya saya hadir ke Kota Depok, menyapa warga Kota Depok, masyarakat Kota Depok melalui sektor pendidikan. Amin, amin. Gitu. Nah, antusias ya? Oh, sangat antusias. Ya. Hari ini kan ada 1.000 lebih, hampir 1.500. Ada hampir kurang lebih 1.500 untuk 2 hari ini. Untuk
Ini hari pertama, jadi saya masih ada 7 titik selama 2 hari ini. Besok masih ada 4 titik lagi. Nah, gitu bang. Nah, sebenarnya warga kota ya, dimanapun itu termasuk di kota Depok, orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Ya. Nah kadang kan udah warga ini sudah a priori aja. Betul. Ya, kadang-kadang berpikir ini kan mendekati pemilu, mendekati pileg. Ya, ada benarnya juga bagi orang-orang yang baru muncul. Betul. Tapi kan bagi kita nih, ya yang sudah pernah menjabat dan bahkan masih menjabat, betul. Kan tugas sehari-hari yang memang sudah biasa kita lakukan. Ya. Benar nggak? Benar, sepakat itu. Ya, kan? Jadi begini bang, inilah masyarakat perlu juga kita kasih pembelajaran. Mereka ini menganggap bahwa berpolitik ini penuh intrik, sehingga sudah masuk tahun politik segala macam cara dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Tapi tidak, yang pada diri saya atau mungkin Bang Hendrik juga. Ini Bang Hendrik Tangkealo perlu juga nih ngelihat media sosial saya. Bagaimana saya turun menyapa rakyat, warga Kota Bekasi. Sering? Iya. Alhamdulillah. Kalau turun ke bawah tuh lu main basket juga kan? Main basket juga. Ketemu ibu-ibu juga senang. Jadi artinya coba memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa berpolitik ini juga bisa dengan riang gembira. Tidak perlu serius. Melulu ya. Tidak perlu serius melulu. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke kalangan milenial, ke para ibu-ibu yang kita sebut sebagai swing voter. Nah itulah kita menarik simpati mereka ini semua. Bro, tadi kan gue bilang tadi, lu mencalonkan sekarang ini untuk calon anggota DPRD Provinsi Dapil Bekasi Depok. Betul. PD Perjuangan kan? Pastilah. Tadi lu nggak sebut soalnya tadi. Nggak sebut ya, Wah? Aduh. Karena gue pikir sudah mampir di HTA Channel sudah identik dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Terus, bro, lu yakin nggak terpilih, bro? Sangat yakin. Yakin lah ya. Sangat yakin. Karena ini bagian dari ikhtiar politik gua, Bang. Iya. Untuk 2024. Ya artinya itu kan ikhtiar ya. Betul. Tapi kan di balik itu semua ada proses yang harus kita lalui. Betul, ada kerja-kerja yang harus lu kerjakan benar-benar gitu loh. Ya apalagi 2 hari ini jauh-jauh dari Bekasi mampir ke Depok ya, bukan untuk apa ya, bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi bawa oleh-oleh yang bermanfaat untuk warga Kota Depok. Bener, sepakat. Khususnya bagi anak-anak sekolah, tingkat sekolah dasar, ya yang mungkin selama ini sangat membutuhkan bantuan itu. Ya, betul. Tapi benar sih, bro, ya banyak. Tadi kan kita lihat tuh, udah berapa kecamatan tadi tuh ada kurang lebih 6 ya. 6 kecamatan. Kurang lebih 6 Ya, kecamatan. sampai sore tadi. Ternyata kita tanya selama ini mereka tidak tersentuh. Itu dia makanya. Ya, artinya ada program informasi yang terputus. Betul, di pemerintah Kota Depok. Ya, maka alhamdulillah nih, bersyukur kita ada Bang Faisal. Ya, Ahmad Faisal Hermawan. Artinya gini, Bang, kalaupun Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa mengizinkan saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, banyak tentunya anggaran di Provinsi Jawa Barat yang bisa saya kawal untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Kota Depok. Amin. Gitu loh, Bang. Kan bisa berkolaborasi juga kan. Makanya harus terjadi sinergi yang baik dari saat perjalanan hari ini sampai nanti ketika kita sama-sama duduk, Bang. Karena gua doain juga nih Bang Hendrik jadi ketua DPRD lagi di Kota Depok gitu kan. Supaya bisa sinergi, kolaborasi yang enak. Dan tentunya semoga HTA channelnya makin banyak yang viewersnya gitu. Karena kan gini, HTA channel ini kan kita perlu memberikan informasi kepada warga masyarakat apapun itu. Ya. Yang penting informasinya adalah positif. Termasuk hari ini Bang Faisal mampir di sini, ya kita akan memberikan informasi positif. Figur Bang Faisal ini seperti apa? Ya, kenapa harus pilih Faisal? Itu yang penting kan itu. Jadi tidak milih kucing dalam karung. Ya, tapi kita betul-betul milih karena visi misinya jelas, kerja-kerja politiknya jelas, bukan hanya katanya, tetapi terbukti selama jadi anggota DPRD Kota Bekasi, Faisal sudah banyak berbuat dan boleh ditanyakan kepada orang-orang Bekasi. Nah itu dia, benar nggak? Betul. Mudah-mudahan di Depok juga bisa merasakan hal-hal seperti itu. Hanya mudah-mudahan dengan hadirnya saya di Kota Depok nih bisa ikut mewarnai Kota Depok gitu loh. Maka untuk warga Kota Depok ya, kaum milenial, anak muda, nyak-nyak, emak-emak, bapak-bapak, babe-babe, cang-cang, cing-cing, ayo dukung Ahmad Faisal Hermawan. Siap. Terus nih Bang, perlu juga gua minta masukan. Bang HTA ini kan juga sebagai ketua partai dan juga sebagai wakil ketua DPRD.
Nah, ini biar juga kita nggak salah-salah arah di Depok perlu dituntun. Karena kan, ya mohon maaf, selain problematika yang tadi gua sebutkan itu Bang, beberapa waktu lalu juga kita sempat mendengar nih bahwa Kota Depok menjadi salah satu kota yang cukup tinggi intolerannya. Iya. Nah, ini bagaimana nih Bang? Nah, gitu. betul ya. Kalau yang pertama tadi untuk mengawal, luar biasa, gue jadi mengawal, kebanggaan nih gue mengawal Bang Faisal. Itu pastilah, ya artinya kita taat terhadap instruksi Ibu Ketua Umum kita. Ya, kita harus memenangkan partai PDI Perjuangan kita dan kita juga harus memenangkan caleg-calegnya. Oke. Nah, kalau bicara tadi Kota Depok masih menjadi salah satu kota intoleran, betul sekali. Ya, itu menurut salah satu hasil survei Setara Institut, salah satu lembaga survei. Kredibel dong. Kredibel. Ya. Artinya tidak menjadi sebuah fitnah. Betul. Ya kan, tentunya itu berdasarkan data. Nah, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Persoalannya adalah kita harus menyikapi itu. Ya. Kita sebagai kader PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi yang namanya toleransi, kita harus mengambil bagian supaya apa yang menjadi cap negatif terhadap Kota Depok sebagai kota intoleran dengan hadirnya kita, ya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Depok ini milik bersama. Ya, apapun sukumu, apapun agamamu, apapun latar belakang. Ya, karena kan di Depok tadi saya bilang Bang, heterogen juga. Segala macam suku, agama, ras ada di Kota Depok. Depok Bekasi ini kurang lebih ya seperti Jakarta, miniaturnya Indonesia. Nah, inilah tugas pemimpin di Depok, termasuk kita termasuk nanti Pak Faisal, Bang Faisal kalau sudah jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Wilayah Dapil Depok Bekasi, ya dia harus lu harus turun, Bro, menyampaikan ke masyarakat bahwa udahlah, sikap intoleran itu kita enyahkan dari muka bumi ini. Ya, karena kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ya. Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa kita. Jadi ya itu kadang-kadang ya teman-teman juga nih yang milenial perlu juga dikasih pemahaman Bang. Makanya kenapa gua nih masuk berpolitik ini menurut gua ini suci Bang. Bukan politik yang penuh intrik. Itu kalau kata senior kita dulu Bang, kalau kenal tuh Pak Sabam Sirait. Politik ini suci. Itu loh, bagaimana berpolitik ini bermanfaat buat orang banyak, buat bangsa dan negara. Gitu. Nah, cara-caranya cara-cara humanis. Ya, kebetulan hari ini gua kategori milenial nih ya. Milenial. Bang HTA lebih tua jauh dari gua. Jadi cara-cara yang memang pendekatannya persuasif kepada teman-teman milenial ini terus gua lakukan di Kota Bekasi. Nah, mudah-mudahan di Depok juga bisa saya lakukan ya. Tadi saya bilang ketua main basket, kita masuk ke senam. Tambah lagi Bang, gua nih di Bekasi ketua e-sport Bang. E-sport apa? E-sport itu game online Bang. Oh ya? Nah, ini sudah menjadi salah satu keluarga besar KONI. Jadi masuk salah satu cabang olahraga. Diakui ya berarti? Sudah diakui di dunia pun. Ya, ini bukan hanya cabang olahraga, tapi menjadi industri besar. Industri. Jadi ya di dalam e-sport itu game online Bang, tahu sendiri. Kalau game online kan isinya anak-anak muda, anak-anak yang baru tumbuh. Nah, disitulah mereka perlu dikasih pemahaman-pemahaman politik supaya tidak apatis, supaya tidak a priori dengan ya berpolitik ini gitu loh. Nah, itulah tujuan gua berpolitik Bang, supaya ya apalagi partai saya ini PDI Perjuangan, di mana di situ adalah rumah besar kaum nasionalis Bang, partai kita Bang. Ya, kita menjadi pilar utama untuk menjaga demokrasi di Indonesia ini gitu loh. Supaya tidak seperti bangsa-bangsa di luar dipecah belah, diacak-acak, diobok-obok. Nah, dengan Pancasila ini ya kita harus bisa menjaga NKRI ini gitu loh. Nah, inilah artinya beruntung sekali nih milenial Depok kedatangan tokoh muda seperti ini. Artinya ya tokoh belum lah. Tokoh lah Bro, lu mewakili anak muda, milenial. Ya, karena lu udah terjun di politik lebih dulu dari teman-teman yang lain. Lu sekarang jadi anggota fraksi, tentunya lu bisa menyuarakan apa yang menjadi keinginan anak-anak muda, kaum milenial. Benar nggak? Iya, benar. Menurut lu peran milenial ini di sebuah wilayah ini gimana sih? Seberapa penting sih? Iya, sangat penting dong menurut gua. Sangat pentingnya gimana? Karena 5, 10 tahun atau 15 tahun, 20 tahun ke depan ya generasi gua inilah yang akan mengisi pucuk-pucuk pimpinan di negara ini. Makanya dari sekarang kita mulai.
Jadi tidak hanya ya teman-teman muda, teman-teman milenial ini, ya jangan cuman isinya main, terus kemudian tidak bergaul, tidak paham, pengetahuan umumnya nihil gitu. Intinya jangan apatis lah. Jangan apatis lah. Ya. Karena ya bangsa dan negara ini tentunya akan diteruskan oleh para generasi muda. Keren. Karena dulu saja bangsa kita Bang dimerdekakan oleh Bung Karno, beliau masih muda Bang. Muda sekali waktu itu. Iya, itu loh. Nah, artinya ya teman-teman muda ini jangan takut berpolitik, jangan antipati, karena ya dengan berpolitik ini kita, kalau gua ya, bagaimana gua bisa merebut kekuasaan. Betul. Tapi ketika kekuasaan gua rebut, ya gua bisa bermanfaat buat orang banyak, buat bangsa dan negara. Nah, itu yang saya sebut politik itu suci. Luar biasa nih. Gitu Bang. Aduh, ada lagi Bro yang mau disampaikan? Iya, saya rasa itu Bang. Itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kehadiran saya Bang dengan dituntun oleh Bang HTA ke Kota Depok bisa diterima dengan baik. Amin. Dan tentunya menjadi warna untuk Kota Depok. Amin. Nah, dan yang penting jangan lupa Bang, follow IG-nya Bang Faisal. IG-nya Bang Faisal apa? Ayo. Namanya Bang Faisal. Bang Faisal. Nah, terus oke, teman-teman. Facebooknya Ahmad Faisal Hermawan. Ahmad Faisal Hermawan. Jadi di situ teman-teman Kota Depok bisa melihat apa yang saya lakukan sebagai wakil rakyat Bang selama ini di Kota Bekasi. Oke. Gitu. Oke. Begitu Bang Hendrik, ya. Bang HTA, ini suatu kebanggaan bisa hadir di channel paling populer di Kota Depok. Dengar itu, channel paling populer di Kota Depok, HTA Channel. Nah. Oke, Bro. Ya, terima kasih. Mohon doanya buat masyarakat Kota Depok. Oke, thank you, Bro. Siap, Bang. Ya, Bang. Oke. Teman-teman semuanya, tadi bincang-bincang singkat saya dengan seorang anak muda yang luar biasa. Jangan lupa, Bung Ahmad Faisal Hermawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.